Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, pola yang sama akan kita gunakan hari ini. Saya akan menjawab dan membahas pertanyaan serta konsultasi Laskar Ngarit yang sudah masuk di kolom komentar. Hari ini ada 4 saja pertanyaan yang akan kita bahas. Yang pertama, apakah sapi bisa diberi kombantrin? Oke. Bagaimanakah resiko atau apakah jerami dedak dari ketan, jerami dan dedak dari ketan itu berbahaya untuk sapi bunting? Oke. Yang ketiga, kita lihat dulu ya, bagaimana bila pusarnya pedet kita itu putus. Dan yang keempat, sudah di IB 2 bulan, dicek kosong, apakah masih bisa bunting lagi? Siap Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Itu adalah 4 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar dan sudah kita pilih, dan semoga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Laskar Ngarit semua sehingga bisa terjawab pertanyaannya. Siap, pertanyaan yang pertama dari Mang Alu. Pak Dokter, saya mau tanya, jerami atau dedak atau begatul padi ketan baik atau tidak untuk sapi? Laskar Ngarit. Jadi ketika kita membuka penelitian maaf, saat saya mencari ya, jadi ini pertanyaan yang sering ditanyakan, terutama apakah jerami ketan itu menyebabkan abortus atau keguguran. Maka saya mencoba menjawab dengan membaca. Ternyata saya tidak menemukan. Lalu saya melakukan wawancara atau pada teman-teman ya, apakah ada resiko dari penggunaan jerami dari ketan, dedak ketan dan lain-lain. Ternyata tidak ada resiko. Lalu di sebuah forum isinya dokter hewan ya, senior kita yang mengisi saat itu, saya bertanya juga apakah ada risiko pemberian dari jerami ketan, produk dari ketan, dan beliau juga menjawab tidak ada resiko dari penggunaan jerami dedak atau begatul dari produksi ketan, beras ketan. Jadi aman. Apakah bagus? Tentu kita harus meneliti lebih lanjut. Tetapi bila ditanya apakah ada resiko, tidak ada resiko Laskar Ngarit. Oke, Mang Alu semoga bisa menjawab pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, Tius Amurianto, salam ngarit dok, apakah boleh obat cacing mer kombantrin cair diberikan pada sapi indukan dicampur dengan comboran ampas tahu? Mohon petunjuknya. Siap Mas Tius Amurianto dari Baluran kalau tidak salah ya, Baluran Situbondo ya. Kombantrin itu kandungannya adalah pirantel pamoat. 1 botol kombantrin yang kalau saya tidak salah kandungannya itu 10 ml, 10 ml itu mengandung 125 sampai 250 mg pirantel pamoat. Oke, itu saya jawab dulu. Jadi 1 botol ini kandungannya 125, ada yang 250 mg Laskar Ngarit. Lalu dosisnya sapi untuk pirantel pamoat itu kebutuhannya adalah 5 mg per kilogram berat badan. Kita hitung 5, misalkan sapi kita beratnya 500 kilo, maka 5 mg kali 500 kilo butuhnya adalah 2.500. Jadi 1 botol kombantrin ini hanya bisa memenuhi 1/10-nya dosis yang dibutuhkan oleh sapi berat 500 kilo Laskar Ngarit. Siap. Jadi Laskar Ngarit per 500 kilo sapi itu butuhnya 2.500 mg. Oke, per 250 kg berat badan sapi itu berarti butuhnya 1.250 mg. Ya, 1 botol ini itu hanya 125 sampai 250. Jadi 1/10-nya. Jadi Mas Tius Amurianto, dosis kombantrin itu tidak kuat untuk mengobati sapi. Jadi gampangannya 250 mg kombantrin itu hanya mampu mengobati sapi dengan bobot 50 kilo.
pedet. Itu Mas Tius Amurianto, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan. Suparman Uni mau tanya dok, kalau pusar putus gimana solusinya? Pusar putus gimana solusinya Laskar Harit? Bila masih berdarah dan baru lahir Laskar Harit, maka yang bisa jenengan lakukan adalah mengklem. Jenengan ambil tisu, jenengan ambil kain, jenengan ambil kasa atau perban, ya, jenengan tetesi betadin dulu, lalu ditekan beberapa menit sampai perdarahannya tidak berlanjut. Dan setahu saya, meskipun ini putus terlalu pendek sehingga darahnya ngocor, selama tidak ada infeksi, aman. Jadi konkretnya, hentikan perdarahan dengan menekan menggunakan kain bersih, menggunakan tisu, atau menggunakan kasa. Lalu cegah infeksi dengan menggunakan apa? Betadin, Rivanol, alkohol, Gusanek, Limoxin spray. Itu bisa jenengan gunakan. Siap, semoga bermanfaat. Oke. Mas Miftah Aris, pertanyaan yang keempat. Dok mau tanya, sapi saya sudah di IB 2 bulan. Terus saya cek kan kosong. Tapi sampai 2 bulan ini tidak birahi lagi. Apa kemungkinan sapi saya bisa bunting dok? Makasih sarannya. Oke, Laskar Harit. Mas Miftah Aris, bila sapinya jenengan memang tidak bunting, maka perlu dilakukan pemberian obat cacing, perbaiki nutrisi, jaga kebersihan kandang, evaluasi pencahayaan kandang, injeksi hormonal oleh dokter supaya birahi. Oke, tidak bunting supaya birahi. Dinormalkan dulu, dibersihkan dari cacing, body condition score-nya dipulihkan supaya dia birahi. Bila masih tetap tidak birahi Laskar Harit, maka wajib dilakukan injeksi hormonal. Itu bila tidak birahi dan tidak bunting. Lalu seandainya sapinya jenengan bunting tetapi dirogoh di 2 bulan ini tidak terasa, maka jenengan wajib memanggil dokter tersebut lagi, atau memanggil dokter lain, atau memanggil mantri lain yang lebih senior untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Di usia berapa? 3 atau 4 bulan. Bila ternyata pemeriksaan 3 dan 4 bulan ini juga masih kosong tapi tidak birahi, maka lakukan penanganan yang pertama tadi. Pastikan dulu memang tidak bunting, lalu berikan obat cacing, perbaiki nutrisi, tambahkan konsentrat, berikan variasi nutrisi, oke, supaya dia muncul birahi. Bila dengan obat cacing, perbaikan nutrisi tidak birahi, maka yang bisa jenengan lakukan adalah meminta dokter untuk melakukan treatment hormonal. Tentu dengan apa? Dengan melakukan pemeriksaan perektal dulu, sapinya dirogoh dulu, Laskar Harit, diketahui apakah bermasalah atau tidak rahimnya. Siap, Laskar Harit, itu tadi 4 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Semoga memberikan sedikit informasi tambahan. Jangan lupa bantu Laskar Harit dengan klik like, subscribe, komen, dan bantu share video ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Harit bersemangat.